Pagi. Pagi. Apa kabar semuanya? Sehat. Sekarang ketua kelas untuk memimpin Duduk siap, doakan. Doa selesai. Beri salam. hari ini hadir semua. Hari ini untuk materi hari ini adalah hak dan kewajiban mematuhi norma. Belajar hari mengikuti dengan materi hak dan kewajiban mematuhi. Jadi sebelum belajar tujuan pembelajaran hari ini yaitu 3 kompetensi utama yang akan kita pelajari bersama hari ini. Ada 3, yaitu yang pertama memahami hakikat, yang pertama peserta didik mampu memahami pengertian hakikat serta hubungan fungsional antara hak dan kewajiban dalam mematuhi norma di dalam masyarakat. Yang kedua, mengidentifikasi norma. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan membedakan penerapan hak kewajiban di norma agama, syariat, agama, dan yang ketiga, komitmen dan aksi peserta didik mampu menunjukkan sikap disiplin, bertanggung jawab, dan patuh terhadap aturan nyata melalui penggunaan aplikasi Solo. Sebelum masuk materi, ingin kalian berdiri dahulu. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Dengan ketiga bisa dimulai, semangat ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Terima kasih, silakan. Nah, selanjutnya Ibu punya pertanyaan tematik. Ada 3 pertanyaan. Kira-kira pertanyaan yang pertama, mana yang harus kita dahulukan? Menuntut hak atau melaksanakan kewajiban? Mengapa? Kita bisa menjawab. Silakan. Jawabannya adalah kita harus mendahului melaksanakan kewajiban sebelum menuntut hak. Maka karena hak pada dasarnya adalah sesuatu yang kita terima setelah kita memenuhi apa yang menjadi tanggung jawab kita. Pelaksanaan kewajiban yang bertanggung jawab adalah syarat mutlak agar hak orang lain juga dapat dipenuhi. Dan sekali jawabannya seperti tepuk tangan untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua, apa yang akan terjadi jika di kelas kita, jika semua siswa itu bebas melakukan apa saja tanpa mematuhi aturan atau norma di sekolah? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Sekarang Kakak. Jawabannya adalah
apabila tidak ada kemampuan terhadap aturan maka yang tidak dalam kelas adalah bagaimana keluarnya bagaimana belajar. Ya, benar sekali. Ini tepuk tangan untuk Clara. Selanjutnya yang ketiga, mengapa seseorang itu terkadang melanggar norma hukum meskipun mereka tahu ada sanksinya? Siapa yang bisa menjawab? Silakan apa? Jawabannya adalah seseorang tetap melanggar hukum meskipun mengetahui adanya sanksi. Disebabkan ada beberapa faktor utama, yaitu satu, faktor ekonomi besar. Tekanan hidup atau kemiskinan seringkali memaksa seseorang mengingkari langkah-langkah hukum seperti mencuri, demi bertahan hidup. Dua, lemahnya penegakan hukum. Tiga, rendahnya kesadaran etik dan moral. Empat, pengaruh lingkungan. Lima, sanksi yang kurang jelas. Ya, benar sekali jawabannya. Ya, aku ingin kalian berdiri dulu. Mari kita SBing dulu. SBingnya tepuk semangat ya. Bisa? Satu, dua, tiga. Sudah dibuka bukunya? Sudah disiapkan semua ya? Boleh. Yang pertama, pengertian dasar dan hubungan antara hak dan kewajiban. Jadi, definisi antara hak manusia, kewajiban yang nyata. Hak adalah segala sesuatu yang mutlak diperoleh atau dimiliki oleh setiap orang sejak lahir bahkan sebelum lahir. Contoh, kita mendapatkan perlindungan dan keamanan, hak mendapat secara sopan di kelas. Yang selanjutnya, kewajiban adalah segala sesuatu yang wajib dilaksanakan atau dikerjakan dengan penuh tanggung jawab sesuai norma yang ada. Jadi, ini segala sesuatu yang harus kita terima. Kalau kewajiban, segala sesuatu yang harus kita lakukan secara bertanggung jawab. Saya bisa menyebutkan contoh hak dan kewajiban di sekolah. Saya bisa, silakan. Pelajaran dan bimbingan dari guru. Sedangkan kewajiban sekolah adalah memperhatikan saat guru menerangkan dan mengerjakan tugas. Benar sekali ya, bahwa ada hak dan kewajiban juga di sekolah. Tentunya sudah kalian laksanakan dengan baik. Kalau hak dan kewajiban di rumah, kita mendapatkan kalau hak kita kasih saya. Kewajibannya apa? Membantu orang tua. Hubungan timbal balik, sifat kualitas saling terikat. Hak seseorang baru akan terpenuhi apabila orang lain telah memenuhi kewajibannya secara baik dan benar. Dahulukan kewajiban, hak tanpa menunaikan kewajiban adalah faktor utama rusaknya tata tertib dan memicu konflik sosial. Harmonisasi sosial itu keseimbangan yang baik antara keduanya, menciptakan suasana hidup bagaimana hidup yang hukum, disiplin, aman dan damai di sekitar. Implementasi hak dan kewajiban berdasarkan 4 macam norma. Ada norma apa saja? Ada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Kita lihat yang pertama, norma agama. Hak yang diperoleh adalah hak beribadah secara bebas, aman, tenang sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Bagaimana kewajiban yang harus dilaksanakan? Kewajiban
oleh hak diterima dalam lingkungan pergaulan sosial sehari-hari dengan baik. Kewajiban yang harus dilaksanakan bagaimana? Kewajiban bertutur kata dengan santun kepada semua orang, termasuk satu dan hormat kepada guru di sekolah, menggunakan pakaian yang sesuai aturan dalam norma-norma itu dalam Indonesia. Selanjutnya norma hukum yang diperoleh. Hak atas keadilan dan perlindungan hukum serta rasa aman dari negara. Kewajiban yang harus dilaksanakan. Contohnya kewajiban mematuhi rambu-rambu lalu otomatis segala itu yang dilaksanakan. Nah, hari ini ibu akan membaca LKPP ada dua apa dalam LKPP bisa kalian lihat, bisa kalian susah dengan kelompok. Kelompok satu, di mana kesimpulannya hasil diskusi coba presentasikan kelompok satu ya, silakan. Saya sebagai nomor 1 angka kewajiban. Orang Islam tentu dengan selalu mendapat nilai bagus atau haknya, tetapi ia yang belajar dari konteks saat dunia dan menolak berdiskusi dalam kelompok kerja. Maka kewajiban. Pertanyaannya, mengapa dikatakan ini merusak norma kesusilaan dan kebetulan? Hadis satu itu menggambarkan pelanggaran keseimbangan hak kewajiban. Islam menuntut hak nilai bagus, tetapi tidak menyarankan kewajiban belajar ketika publik partisipasi. Mengapa tindakan itu merusak norma kesusilaan dan kebetulan? Merusak norma kesusilaan. Satu, tidak tidur berkonten. Gambar prinsip kejujuran dan tanggung jawab orang. Tidak menghargai proses belajar, hanya ingin hasil nilai bagus tanpa usaha yang mengganggu nilai integritas. Menolak diskusi kelompok, menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab terhadap kerjasama dan kemampuan badan sosial. Dua, melanggar norma hukum atau peraturan. Yang saat ujian adalah pelanggaran aturan akademis yang biasanya dianggap kekurangan dan bisa berakibat sanksi. Nilai dibatalkan atau peringatan. Menolak itu kerjasama kelompok biasanya bertentangan dengan kata tertib kelas karena semua anggota dituntut berpartisipasi. Sekian diskusi kelompok. Sekali ya, itu tepuk tangan untuk kelompok satu.